Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ratna Suminar, NIM 2081016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel untuk jurnal Semoga Bisa Internasional, ya minimal bisa submit nasional. Jurnal ini saya buat itu berdasarkan hasil studi pendahuluan tesis. Jadi ini dilakukan penelitian sederhana di MTS Negeri 2 Subang. Ini artikelnya. Artikel saya ini berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Menulis Teks Puisi. Di sini saya mencoba meminta bantuan bimbingan dari Ibu Nung Nurhayati, MA PhD, karena beliau memang spesialis ke sastra. Walaupun ini belum final, masih butuh banyak perbaikan. Di sini pertama abstrak, menggunakan 2 bahasa, tapi saya bahas yang bahasa Indonesianya saja. Jadi penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar menulis teks puisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar menulis teks puisi. Adapun subjek penelitiannya adalah 29 orang siswa, yaitu satu kelas 8F di MTS Negeri 2 Subang, Jawa Barat. Tahun ajaran 2020-2021. Kemudian datanya itu bersumber dari hasil belajar menulis teks puisi berupa nilai teks puisi, dan kemudian hasil angket minat yang saya sebar ke subjek tersebut. Kemudian setelah memperoleh data nilai hasil belajar dan hasil angket, data diolah menggunakan SPSS 25 dengan uji korelasi produk momen person untuk mengetahui hubungan dan uji regresi untuk mengetahui pengaruh. Alhamdulillah setelah diolah dengan SPSS 25 berdasarkan hasil analisis itu diperoleh bahwa hasil uji korelasi sebesar 89,2%. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara hasil belajar menulis puisi dengan minat belajar. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi juga membuktikan bahwa minat belajar itu sangat berpengaruh sebesar 79,5% terhadap hasil belajar menulis teks puisi. Sementara yang 20,5%-nya itu mungkin dipengaruhi oleh faktor lain selain dari faktor minat tadi. Untuk pendahuluan di sini saya menyajikan pendahuluan jadi latar belakang yang bersumber dari teori-teori tentang manfaat dari sastra itu, ya, baik itu untuk kehidupan, untuk karakter, pendidikan karakter dan sebagainya. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli yang saya ambil. Kemudian juga lalu ngait ke bahwa memang sastra itu salah satu genrenya adalah puisi yang diajarkan di tingkat SMP atau MTS, terutama kelas 8 semester 1. Dan ternyata faktanya di lapangan itu adalah hasil nilai teks puisi itu mayoritas di bawah KKM. Kemudian selain dari fakta di lapangan, kemudian dari teori, saya juga mengambil ada beberapa penelitian sebelumnya di sini yang berkaitan antara minat dengan menulis. Yang pertama di sini penelitian oleh Wulansari tahun 2009 yang telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara minat, kalau di sini minat baca dengan kemampuan menulis puisi. Nah, kalau saya ini minat belajar. Kemudian Hamidah Aprini tahun 2017 juga di sini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari minat belajar terhadap kemampuan menulis. Cuma di sini menulis karangan narasi. Walaupun ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ibu Ika Mustika dengan Lestari tahun 2016 bahwa ternyata tidak terdapat hubungan antara minat baca dengan kemampuan menulis puisi. Nah, kalau di sini saya minat belajar, saya ingin coba mengetahui adakah hubungannya, adakah pengaruhnya antara minat dengan hasil belajar teks puisi. Kemudian metode yang saya gunakan ini sampelnya tadi sudah disampaikan. Oh maaf, ini salah ya, bukan 30 karena satu orang tidak hadir. Jadi 29 sampel di kelas 8F MTS Negeri 2 Subang. Kemudian
datanya yang pertama dari hasil belajar kompetensi dasar menulis teks puisi, kemudian dari hasil angket minat belajar yang saya sebarkan ke 29 orang siswa tersebut, peserta didik tersebut. Nah, kemudian nanti saya olah dengan menggunakan SPSS 25. Yang pertama saya lakukan uji normalitas, nanti akan lakukan uji normalitas, kemudian jika sig 2 variabelnya lebih besar dari 0,05 maka dianggap data normal. Maka selanjutnya dilakukan uji korelasi produk momen person untuk mengetahui adakah hubungan dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara hasil belajar menulis teks puisi dengan minat belajar peserta didik, dan HA ada hubungan antara hasil belajar menulis teks puisi dengan minat belajar. Jika hasil si korelasi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan H diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa erat hubungan keduanya, maka koefisien korelasi yang ada dalam tabel uji korelasi produk momen itu diinterpretasikan dengan acuan ini dari Sugiono tahun 2007. Jika 0,0 sampai 0,19 sangat rendah, kemudian rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Kemudian setelah tadi mengetahui adanya hubungan antara kedua variabel, selanjutnya saya mengadakan uji regresi untuk mengetahui adakah pengaruh dari kedua variabel ini, terutama dari variabel minat ke variabel hasil belajar dengan hipotesis H0 yaitu tidak terdapat pengaruh antara minat belajar dan hasil belajar menulis teks puisi, dan HA terdapat pengaruh antara minat belajar dan hasil belajar. Jika uji regresinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan H diterima, berarti ada pengaruh. Sekarang ke hasil dan pembahasan. Ini yang pertama saya langsung masukkan data ke SPSS 25 dan berdasarkan tabel test of normality itu diketahui bahwa sig hasil belajar itu 0,1 dan sig minat belajar 0,91. Ini jelas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data tersebut dinyatakan normal. Maka selanjutnya saya masuk ke uji korelasi produk momen person. Dari hasil uji korelasi produk momen person, ini yang pertama ini tabel correlation. Berdasarkan tabel uji korelasi itu diperoleh sig to tail 0,000. Karena signya 0,00 otomatis lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H diterima. Berarti terjadi hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar menulis teks puisi. Karena nilai korelasinya adalah 0,892 berdasarkan tabel tadi interpretasi menurut Sugiono, maka terjadi hubungan yang sangat kuat antara hasil belajar menulis teks puisi dengan minat belajar. Dan semakin R-nya positif, karena R-nya positif maka semakin tinggi minat belajar, semakin meningkatkan hasil belajar menulis teks puisi. Kemudian setelah beres uji produk momen, selanjutnya saya lanjut ke uji regresi. Nah, tadi kan uji normalitasnya sudah, jadi tidak usah uji normalitas lagi, langsung di sini uji regresi. Hasilnya di sini ada tabel model summary. Berdasarkan tabel model summary, terlihat angka R-nya itu tadi 89,2% atau 0,892 berpengaruh sangat kuat. Kemudian nilai R square-nya 0,795, berarti 79,5% minat belajar itu mempengaruhi hasil belajar menulis teks puisi. Dan yang 20,5%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Begitu kan berdasarkan tabel hasil ANOVA dan hasil koefisien, di sini terlihat signya 0,000. Antara ini sama ya, antara ANOVA dengan hasil tabel koefisien. Maka karena signya 0,000 berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan H diterima. Berarti terdapat pengaruh antara minat belajar dan hasil belajar menulis teks puisi. Nah, jadi kesimpulannya hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara hasil belajar menulis teks puisi dengan minat belajar peserta didik dengan angka sebesar 89,2%. Dengan demikian menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara hasil belajar dengan minat belajar. Dan berdasarkan hasil uji regresi, terbukti minat belajar berpengaruh 79,5% terhadap hasil belajar menulis teks puisi. Begitu artikel jurnal yang telah saya buat.
insya Allah ini masih akan ada perbaikan lagi berdasarkan sumang saran dari dosen pembimbing Ibu Nung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.